Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rezi Hikmatul Fadilah dengan NIM akhir 122 dari kelompok 7 Praktikum Statistika 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau membuat video untuk tugas mingguan. Langsung saja ke soalnya ya. Oke, di sini saya akan menjawab soal satu persatu ya. Jadi soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud uji hipotesis. Jadi uji hipotesis adalah alat atau suatu hal untuk menguji kebenaran atau hipotesis tentang parameter dalam suatu populasi gitu. Dan ini tuh selanjutnya itu dia tuh akan menarik kesimpulan berupa diterima atau tidak diterima si hasil hipotesis ini berdasarkan hasil pengukuran datanya. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, jadi untuk hipotesis nol itu dia menyatakan ketidakadaannya hubungan antar variabel gitu. Jadi tidak ada perbedaan ataupun tidak ada pengaruh si variabel terhadap si eh, penelitiannya nanti gitu. Sementara untuk si HA atau hipotesis alternatif itu kebalikannya, justru dia adalah yang menyatakan adanya hubungan variabel atau pengaruh si variabel ke si penelitiannya ini loh. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Oke, jadi pengujian hipotesis itu secara sederhananya itu langkah-langkahnya itu ada 5 ya. Yang pertama itu yang menentukan si hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya dulu. Jadi yang pertama kita melakukan menentukan si populasi atau kelompok yang nantinya akan kita uji hipotesisnya ini. Yang kedua menentukan taraf signifikansi atau alfa. Nah, ini biasanya juga dengan menentukan tingkat kepercayaan. Jadi misalnya dalam uji hipotesis kita, kita menggunakan tingkat kepercayaan itu 99%, berarti si alfa atau taraf signifikansinya itu kan 1% gitu. Nah, yang selanjutnya itu, yang ketiga itu yaitu untuk apa menentukan daerah kritis atau si daerah penolakan H0-nya. Nah, ini yang dimana si statistik ujinya itu eh, sesuai dengan si daerah kritisnya. Itu kita lihat si interval nilai statistik ujinya dalam interval ya apakah si nolnya itu akan ditolak gitu. Dan yang selanjutnya yang keempat itu menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel yang dimana kita di sini nanti akan menentukan apakah si H0 atau H1 itu yang lebih memungkinkan untuk si jawaban benarnya itu loh. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan ini nanti bisa kita lihat apakah si H0 ini ditolak H1 yang diterima ataupun sebaliknya. Nah, untuk menolak H0 ini tuh biasanya ada tiga cara. Yang pertama itu dengan melihat si statistik ujinya. Kalau dia lebih besar dari tabel, maka itu H0 ditolak, begitu dan sebaliknya. Yang kedua itu berdasarkan signifikansi p-value. Kalau signifikansi p-value-nya itu lebih kecil daripada taraf signifikansinya, maka H0 juga ditolak. Begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir itu melihat dari si interval lower uppernya. Kalau misalnya interval lower uppernya itu tidak melewati nol, maka itu si H0 juga ditolak. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, dan two-tailed test. Nah, perbedaannya itu di sini tuh untuk secara mudahnya itu left-tailed test itu dia digunakan kalau kita ingin melihat apakah si nilai parameternya ini lebih kecil gitu. Nah, untuk si rectangle test itu sebaliknya yaitu kalau kita ingin melihat apakah nilai parameternya itu lebih besar. Sementara untuk two-tailed test digunakan kalau jika kita ingin mengetahui apakah nilai parameter itu berbeda tapi tanpa arti tertentu. Yang kedua, berikan contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu kalau misalnya di kampus itu, yang pertama misalnya kita ingin melihat seberapa efektif atau efisien pembelajaran eh, baik di kelas ataupun secara proyek gitu. Nah, di sini ini kita bisa lihat hipotesis ini, efektivitasnya ini berdasarkan dari nilai rata-rata mahasiswanya gitu. Kalau dilihat dari pembelajaran yang di kelas ataupun yang secara proyeknya ini. Nah, terus kalau contoh yang kedua itu
Bisa kita lihat juga pada misalnya uji hipotesis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus gitu. Di sini kita hipotesisnya itu kita membuat sebuah skor penilaian gitu. Nah, nanti untuk pengujiannya itu kita bisa lihat si rata-rata skor penilaiannya itu apakah dia puas atau tidak. Nah, soal nomor 6, yaitu sebuah perusahaan es krim mengklaim bahwa rata-rata kadar gula dari suatu porsi es krimnya tidak melebihi 20 gram. Berdasarkan sampel ukuran 50 porsi es krim diperoleh rata-rata aktual kadar gula sebesar 21,5 gram dengan standar deviasi 1,5 gram. Hitung probabilitas terjadi kesalahan tipe 2 pada tingkat signifikansi 0,5. Oke, kalau yang untuk soal nomor 6 ini kita akan selesaikan dengan software RStudio. Oke, di sini jadi kita sudah masuk ke software RStudio-nya. Di sini sebelumnya saya sudah membuat si sintaksnya ini ya. Jadi tinggal penjelasan saja. Oke, yang soal nomor 6 ini kita ketahui bahwa dia adalah rectangle ya tipenya ya. Dan yang pertama harus kita lakukan yaitu menentukan komponen berdasarkan soal. Nah, tadi kan kita lihat bahwa si populasinya itu adalah 50 dan M-nya itu adalah 20 gram. X barnya itu gulanya itu 21,5 gram sementara sigmanya atau standar deviasinya itu adalah 1,5 ya. Sini tinggal kita masukkan aja. Oke. Lalu yang selanjutnya itu kita mencari nilai kritis. Nah, untuk mencari nilai kritisnya di sini kita menggunakan alfanya itu ya yaitu 0,05 ya. Sementara yaitu sini Z alfanya sama dengan Q normal di yang dimana satu min alfa. Dan kita menggunakan perintah Z yaitu perintah print yaitu Z dot alpha di sini untuk memunculkan hasil si Z alfanya ya. Nah, sini kita sudah dapat. Nah, selanjutnya kita menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0-nya di sini ya. Kita gunakan perintah yaitu X underscore critical yang dimana M yang dimana dia itu berisi M ditambah dalam kurung itu yaitu Z alpha dikali sigma per square N-nya ya. Jadi di sini si Z alpha-nya dikali dengan si sigmanya ini standar deviasi dikali dengan akar n yaitu si akar 50 ini ya nanti ya. Dan untuk memunculkannya kita menggunakan perintah X kritikal lagi. Jadi tinggal kita masukin juga. Nah, kita dapatkan hasilnya juga di bawah. Yang selanjutnya itu yang terakhir menghitung Z beta yaitu kesalahan si tipe 2-nya yang dimana kita menggunakan perintah Z underscore beta yaitu X X kritikal dikurang X bar dibagi sigma per square n. Jadi eh, penulisannya itu yang dimana x kritikalnya ini tadi dikurangi dengan si x barnya 21,5 ada 1,5 itu lalu dia per sigmanya ya 1,5 dikali dengan akar n, nah itu akar 50. Dan di mana betanya itu adalah P normal dalam kurung Z beta. Dan di sini yaitu probabilitas gagal menolak H0 padahal si H1 atau H alternatifnya benar. Dan kita menggunakan perintah beta lagi untuk memunculkan hasilnya. Di sini kita sudah dapat hasilnya, yang dimana itu hasilnya si Z alpha-nya itu 1,644 sekian, kritikalnya itu 20,3 sekian, dan hasil akhirnya itu ya itu 2,878. Oke, baik sekian itu saja untuk tugas mingguan praktikum statistika 2 modul 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.